Hi everyone, hai semuanya. Ya, kita di sini akan mempresentasikan hasil produk kami. Kewirausahaan kami. Ya, yaitu Bongchip. Ahoy. Apa sih Bongchip itu? Bongchip itu adalah kreasi terbaru kita, yaitu keripik dari daun binatang yang Digoreng. Diolah menjadi cemilan. jadi ini tuh keripik yang diolah dengan cara digoreng. Pakai tepung. No! God, please, no! No! Jadi nanti kita akan mempersiapkan alat-alatnya dan bahan-bahannya. Jadi jangan dilewatin videonya. Iya, guys. Mohon banget Hampura ditonton biar kalian semua bisa praktekin di rumah. Ya, keep on watching. Jadi Nanti dikat. Oh ya bisa nih. 5 minutes later. Jadi pertama-tama kita akan menjelaskan isi dari proposal kita. 2 hours later. Oke, buat poin yang pertama saya akan membahas tentang pengembang. Oke, sekarang kita serius, guys. Pengembangan Bongchip. Bongchip itu adalah cemilan yang berbahan dasar daun binahong. Daun binahong itu daun apa sih? Daun binahong itu adalah daun herbal yang dimanfaatkan untuk orang-orang yang berpenyakit diabetes. Terus biasanya masyarakat mengolahnya dengan caranya direbus lalu diminum airnya. Tapi kita mencari solusi bagaimana daun herbal tersebut dapat dinikmati dengan cara yang gurih dan enak, yaitu kita akan membuat dengan makanan yang berbentuk cemilan, yaitu keripik binahong yang kita namakan sebagai keripik Bongchip, seperti itu. Oke, kedua saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT itu adalah yang terdiri dari strengths, kelebihan dari produk kami, keduanya weakness, kelemahan, dan ketiganya opportunity, peluang dari produk kita. Yang keempat ada threat. Untuk yang pertama saya akan membahas tentang strengths-nya dulu, kelebihan dari produk kita. Kelebihan dari produk kita itu yang pertama adalah berbahan dasar yang cepat pertumbuhannya. Jadi daun binahong ini cepat sekali pertumbuhannya, merambat, dan karena pertumbuhannya cepat, makanya kami pilih bahan dasar ini sebagai bahan pokok agar kita bisa dapat memproduksinya lebih banyak, seperti itu. Yang kedua, media dan lokasi pemasaran yang baik. Jadi dalam pemasaran kita melakukannya secara langsung, pemasarannya dari orang langsung, kita jelaskan produknya, kita jelaskan khasiatnya, lalu kita memasarkannya juga dengan secara media sosial gitu. Jadi kita memasarkannya di akun-akun media sosial yang nantinya akan kita buat. Yang ketiga, harga penjualan Bongchip atau binahong chips yang cukup terjangkau. Jadi kita daun binahong ini dengan harga terjangkau yang dimana yang sebelumnya kita bisa menjualnya dengan lebih harga yang murah. Yang keempat, cemilan sehat yang belum diproduksi oleh yang lainnya. Jadi banyak banget daun binahong ini yang diproduksinya itu kurang variasinya gitu. Makanya kita ciptakan cemilan yang sehat ini. Cemilan yang bisa dimakan dengan gurih, tapi banyak juga khasiatnya. Makanya kita ciptakan produk ini. Binahong chip adalah cemilan yang tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi karena kita membuat bahan ini dengan niat untuk membuat cemilan yang berkhasiat, cemilan herbal seperti itu, jadi kita tidak menambahkan bahan pengawet di dalamnya. Jadi aman buat dikonsumsi. Yang kedua ada weakness, kelemahan dari produk kami. Kelemahannya itu yang pertama adalah membutuhkan lahan yang lebih untuk dapat membudidayakan bahan dasar dari produk tersebut. Jadi kita sebenarnya butuh kerjasama antara pemasoknya. Jadi kita tidak nanam daun itu sendiri. Jadi kalau menanam daun sendiri kita butuh lahan yang besar gitu. Jadi kemungkinan nanti kita akan bekerja sama dengan pemasok budidaya si daun binahong tersebut. Produk cemilan dari bahan dasar daun tidak dapat bertahan lama. Jadi produk yang berbahan dasar daun binahong ini tidak bisa bertahan lama gitu.
takutnya kurang kenyal kalau kita simpan terlalu lama. Yang ketiga ada opportunity, yaitu peluang bisa dikonsumsi untuk banyak kalangan dari umur 10-60 tahun. Yang kedua, belum pernah ada yang menjual produk cemilan seperti ini sebelumnya. Yang ketiga, banyak orang penderita berbagai macam penyakit yang tidak mengkonsumsi cemilan sehat. Jadi peluangnya itu banyak banget. Biasanya orang yang penyakitan itu susah banget untuk makan ini itu segala macam. Nah, kita punya riwayat banyak penyakit bisa memakan cemilan ini dengan enak gitu. Yang keempat, threat, ancaman. Pembudidayaan bahan dasar yang gagal karena faktor lingkungan dan atau cuaca. Biasanya kalau misalkan panen atau sudah layak untuk dikonsumsi, biasanya ada kegagalan atau tergantung dengan cuaca gitu. Biasanya kendalanya seperti itu kalau misalkan kita tergantung dengan bahan dasar yang dari tanaman atau dari umbi-umbian seperti itu. Yang kedua, terdapat pesaing-pesaing baru yang meniru produk ini. Nah, setelah kami membuatnya, kemungkinan ada pesaing-pesaing baru yang akan meniru produk kami. Jadi kami harus ekstra menerimanya dengan baik dan kita harus mampu bersaing. Poin selanjutnya adalah saya akan membahas harga. Jadi setelah melihat survei pasar dengan harga yang keripik sayuran pada umumnya yang dijual untuk dipasarkan dengan harga sekitar 17.000 sampai 20.000 per satu bungkusnya itu untuk keripik. Sedangkan produk keripik boy chips ini yang akan kami tawarkan adalah Rp25.000 per bungkus. Harga yang kami tawarkan sedikit lebih mahal, 28%, dikarenakan pembudidayaan tanaman yang herbal daun pinang ini belum begitu banyak tempat. Nah, selain harga, tempat atau lokasi adalah salah satu hal penting dalam pemasaran produk kami. Nah, produk kami ini akan kami jualkan di area kampus. Jadi dari orang per orang, jadi kami akan jelaskan khasiat dari keripik daun pinang ini dari rumah ke rumah. Misalkan tetangga-tetangga kami yang kami targetkan adalah anak muda, remaja, dan para orang tua ini yang mempunyai diabetes, terus tekanan darah tinggi seperti itu, yang bisa yang punya riwayat penyakit dan mereka nggak bisa makan makanan yang enak. Kami akan promosikan kepada mereka. Melakukan teknik pemasaran dengan cara memasarkannya di sosial media, Instagram, Facebook, atau kita memasarkannya dengan broadcast di WhatsApp seperti itu. Oke, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang analisis biaya. Jadi biaya yang akan untuk menjual satu pieces produk kita, Binahong Chips. Jadi di sini 1 kilo daun binahong itu ada 10 pieces. Jadi kalau misalnya sebulan itu berarti bisa 18 kilo. Nah, kita nargetin untuk jual 5 bulan. Jadi bisa kurang lebih dapat memproduksi daun binahongnya 90 kilo. Jadi 90 kilo itu dapat memproduksi produk binahong sebanyak 900 pieces. Jadi harga yang akan kita tawarkan satu pieces dari daun binahong itu adalah 15.000. Jadi kalau dikali sama 900 pieces itu jadinya 13.500.000. Keuntungannya tiap 5 bulan sekitar 5.628.000. Jadi hasil penjualannya dikurang sama biaya operasional. Hasil penjualan yang kita dapat itu adalah 13.500 dikurang biaya operasionalnya itu sekitar 7.872.000. Lalu saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan bong chips. Jadi proses pembuatan daun binahong ini yang diproduksi menjadi keripik itu ada 9 tahap. Pertama, kita harus memilih daun yang berkualitas alias daun yang segar, tidak layu. Lalu kita mencuci daun binahongnya itu dengan air bersih
dan memotong sebagian dahan yang tersisa di daunnya agar tidak pahit. Lalu kita siapkan adonannya. Di pembuatan adonannya itu ada terigu yang diberi air, itu untuk bahan basahnya, dan bahan keringnya ada terigu kering juga. Terus ada tahap penggorengan, terus pengeringan atau tahap pemanggangan biar minyaknya itu nggak terlalu banyak ada di keripiknya. Terus terakhir itu ada pengemasan dan pemasaran. Ya, selanjutnya ada persiapan alat dan bahannya. Jadi di sini saya akan menyebutkan alat-alat dan bahan-bahan apa yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah cobek. Nah, ini alatnya: cobek, wadah plastik, pisau, centong, ovenan, kompor, spatula, saringan, timbangan, teflon, loyang, dan kertas minyak. Adalah bahannya. Kita menggunakan 250 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, 4 siung bawang putih, setengah sendok teh ketumbar, 2 butir kemiri, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kunyit bubuk, bumbu kaldu 1 sendok teh, 1 putih telur, 270 ml air, dan 1/4 liter minyak jagung. Yang terakhir, kalau misalnya ingin ada rasa-rasa varian rasa, boleh kayak rasa bubuk gitu. Lalu cara pembuatan bong chips. Yang pertama itu adonan keripiknya. Tuang tepung beras, terus tepung tapioka, dan bumbu yang telah dihaluskan, kayak seperti bawang putih, ketumbar, kemiri, garam. Terus tambahkan bumbu kaldu, terus masukkan putih telur, dan masukkan air sedikit demi sedikit. Aduk hingga merata. Terus siapkan teflon, lalu panaskan minyak jagung, masukkan daun binahong yang telah dicuci ke dalam adonan. Setelah minyak panas, goreng daun binahong hingga matang sampai kurang lebih kecoklatan. Lalu tiriskan keripik binahong setelah matang dan tunggu hingga dingin. Setelah dingin, letakkan keripik daun binahong ke dalam loyang untuk dipanggang agar lebih renyah. Lalu panggang daun binahongnya biar minyaknya dia itu mengering, jadi tidak terlalu banyak minyak. Terakhir, kemas keripik dan siap untuk dipasarin, untuk dijual. Lebih jelas lagi nanti akan kita sediakan video pembuatannya dari awal sampai akhir. Sekarang saya akan menjelaskan tentang strategi usaha. Yang pertama, saya akan menjelaskan target penjualan. Nah, di sini saya akan menjelaskan siapa sih target yang akan kita tuju ketika kita akan menjual bisnis bong chips ini. Yang pertama, target kita tuh berada di daerah-daerah mayoritas yang masyarakatnya di mana didiagnosa menderita penyakit kolesterol, atau karena ini tuh daun binahong itu termasuk tanaman herbal kan. Jadi ini tuh bagus banget untuk penderita kolesterol karena kita tuh nggak goreng pakai minyak kelapa sawit, tapi kita gorengnya pakai minyak kelapa. Karena kenapa? Minyak kelapa itu kadar kolesterol lebih rendah daripada minyak kelapa sawit. Jadinya target kita itu adalah masyarakat yang terkena penyakit yang nggak bisa mengkonsumsi makanan berminyak, terutama yang kayak kena penyakit jantung, kolesterol, dan yang terancam kena obesitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi penjualan. Nah, di sini strategi penjualan ini kita akan mengeluarkan lebih banyak effort karena masyarakat tuh masih awam banget tentang binahong chips ini kan. Jadinya salah satu strategi kita untuk mengenalkan binahong chips ini kepada masyarakat adalah dengan cara demonstrasi atau memberikan penyuluhan, kayak ngasih tahu ini tuh bong chips kita, manfaatnya apa, kegunaannya apa, terus bahan-bahannya apa aja, terus kandungan gizinya apa aja, aman gak sih untuk anak kecil atau aman gak sih untuk yang menderita penyakit tertentu. Kita akan memberikan semua itu penyuluhan karena ini benar-benar kayak terobosan baru gitu, karena jarang yang punya ide untuk bikin keripik dari tanaman herbal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan anggaran biaya
dari Bong Chips ini. Anggaran yang dikeluarkan adalah untuk peralatan penunjang atau pendukung dari pembuatan bisnis Bong Chips ini adalah sekitar sebesar 2.676.000. Dan yang kedua adalah bahan habis pakai, kayak packagingnya itu plastik, jadi kita mengeluarkan uang sekitar 7.872.000. Yang selanjutnya ada biaya perjalanan. Biaya perjalanannya itu kayak biaya perjalanan kita ngambil bahan, terus membeli peralatan, membeli bahan baku gitu, itu habis sekitar 300.000. Yang keempat ada biaya lain-lain. Biaya lain-lain itu adalah biaya mendesak yang di luar dari Bong Chips ini, ada sekitar 1.600.000 rupiah. Jadi total dari anggaran untuk yang kita keluarkan untuk biaya Bong Chips ini adalah 2.448.000 rupiah. Di sini saya akan menjelaskan lagi yang selanjutnya adalah jadwal kegiatan yang kita lakukan untuk Bong Chips ini. Yang pertama, di pekan pertama, hari pertama, kita akan mempersiapkan perlengkapan alat dan bahan seperti wajan, seperti kompor, seperti spatula, seperti saringan untuk nanti kita menyaring Bong Chips itu ketika digoreng. Pokoknya peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan untuk persiapan sebelum kita menggoreng Bong Chips tersebut. Nah, yang kedua adalah survei bahan baku dan penelitian pembuatan keripik. Di pekan pertama, di hari kedua dan ketiga kita melakukan survei bahan baku. Kan survei di sini kan masih jarang banget yang punya lahan untuk membudidayakan binahong, jadi kita masih banyak butuh waktu survei untuk cari-cari siapa sih yang punya tanaman ini, siapa sih yang bisa kita ajak kerjasama dan kita ajak joinan untuk jadi pemasok kita. Terus kita juga melihat ke tempat-tempat biasanya orang-orang ngebuat keripik singkong, keripik tempe. Kita lihat juga cara pembuatan itu, karena soalnya di pembuatan Bong Chips ini kayak nggak jauh beda sama pembuatan lainnya. Jadi kita belajar step by step gimana caranya Bong Chips ini rasanya enak, terus renyah juga, biar pas waktu di package tuh nggak bakal melempem atau nggak bakal alot. Terus di pekan pertama, di hari keempat kita publikasi promosi itu kayak ngasih tahu, atau kayak tadi penyuluhan demo ke masyarakat tentang ini kita ada keluaran terbaru, inovasi terbaru itu adalah keripik binahong dan segala macamnya. Terus di pekan kedua, hari pertama dan hari kedua itu kita melakukan produksi dan pemasaran. Kita buat itu Bong Chipsnya, kita produksi, kita bikin pakai alat-alat yang kita sediakan sebelumnya. Habis itu setelah itu kita kemas, kita pasarkan di target pasaran kita gitu. Jadi kita usahain Bong Chipsnya itu ada tersedia di pasaran. Yang ketiga, di pekan kedua, di hari pertama sampai hari keempat kita melakukan produksi dan pemasaran untuk nyetok keripik Bong Chips. Habis itu kita pasarkan, biar tersedia semua di pasaran. Kurang lebihnya itu saja penjelasan tentang proposal bisnis kita. Nah, jadi itu dia guys penjelasan tentang isi dari proposal kita. Semoga produk kita bisa kalian terima dan kalian berminat untuk membelinya. Karena ini tuh Bong Chips ini keluaran terbaru dan kalian tuh benar-benar kayak jarang banget nemuin ini. Jadi semoga kalian pada Harus cobain ya. harus cobain karena ini cemilan yang sehat, benar-benar murih. Kalian juga bisa bikin sendiri di rumah karena nanti akan kita masukkan video pembuatannya.
Oke, Terima kasih. see you on my Thank you guys for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.